Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Busta Minarda, sahabat WN, riuh renda, suara rakyat, terutama tentu rakyat Jakarta semenjak tanpa tanda-tanda Anies Baswedan akan kandas maju di Pilkada Jakarta, semenjak Partai PKS, Partai Nasdem, termasuk PKB meninggalkannya, menyeberang ke Koalisi Indonesia Maju beberapa hari lalu, maka kelihatannya rakyat Jakarta khususnya dan rakyat Republik Indonesia umumnya seperti sedang menelan pil pahit, sedang menanggungkan kekecewaan atas kejadian yang memiriskan ini. Berharap kita sama teman PKS semuanya, sama pimpinan PKS ya. Ini kasihan warga Jakarta semuanya ya. Kalau boleh bilang keluarga saya pun PKS. Jadi ketika memang Bang Anies nggak bisa dimajukan oleh PKS, selesai PKS. Terus terang selesai. Saya akan saya nggak bisa. Kita cinta sama Bang Anies ya, kita juga cinta sama PKS, tapi bukan begini caranya PKS. Ketika endingnya semuanya diselesaikan sama PKS, semuanya mundur satu persatu, selesai, kita nggak punya lagi Jakarta, nggak punya berlian lagi. Kenapa tidak? Rakyat Jakarta khususnya umumnya rakyat Republik Indonesia tentu saja merasa mendapat pengkhianatan dari ketiga partai ini. Kenapa rakyat Jakarta yang merasa mendapat pengkhianatan? Karena rakyat Jakarta selama ini telah percaya kepada tiga partai ini akan mengusung Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024 ini. Tetapi dalam kenyataannya mereka menyeberang. Dan bagi rakyat, alasan mereka menyeberang ini tentu saja tak lain dari karena rayuan dan godaan jabatan, harta kekayaan, berbagai fasilitas dari negara yang akan mereka dapatkan ketika mereka meninggalkan Anies, mengecewakan rakyat Jakarta, pindah tegak ke Koalisi Indonesia Maju, berbaur dengan kekuasaan. Tentu PKB senang sekali karena bertambahlah partai yang mendukung Pak Anies. PKB kan partai pertama yang sudah ngusung Pak Anies. Anies Baswedan saat ini didukung Partai Nasdem yang memiliki 11 kursi di DPRD Jakarta dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang memiliki 18 kursi. Artinya ini sudah cukup untuk Anies berlayar di Pilkada Jakarta karena batas minimum pengajuan calon di Jakarta sebanyak 22 kursi. Sahabat BN, apa yang terjadi ini tentu saja diharapkan akan menjadi catatan bagi tokoh-tokoh yang masih punya komitmen mendukung Anies Baswedan bersama rakyat jelata, bersama rakyat kecil, bersama rakyat terpinggirkan yang sangat mengharapkan kepemimpinan Anies Baswedan selama ini. Sahabat BN, sekali lagi, para tokoh haruslah mencatat kejadian ini, dan catatan ini haruslah dibuka nanti pada saat partai-partai ini membutuhkan suara rakyat di pemilu 2029 atau Pilpres 2029. Dan berhubung tanggal 27 November nanti
akan ada pencoblosan pasangan calon pilkada provinsi, kabupaten kota, maka jangan lupa gunakan kesempatan ini untuk mengobati luka hati rakyat di TPS kelak. Jangan lagi mau hendaknya tokoh-tokoh dan rakyat dikibuli oleh politisi-politisi yang tampak dengan nyata telah memilih mengecewakan rakyat demi untuk kedudukannya, untuk jabatannya, untuk fasilitasnya. Mereka lupa ketika pilpres baru lalu, ketika pemilu baru lalu, betapa mereka merayu-rayu rakyat dengan berbagai cara agar memilih partai mereka. Tidak dapat kita nafikan bahwa naiknya suara partai PKS, partai PKB, partai Nasdem di mana-mana di Republik ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh efek Anies Baswedan. Ada malah partai yang dulunya di suatu daerah tidak dapat kursi, sekarang dapat kursi. Ada di suatu daerah partai yang mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024 kemarin ini dapat kursi 1, sekarang jadi 3. Dan kita melihat rata-rata partai pendukung Anies ini naik suaranya, naik perolehan kursinya pada pemilu 2024 kemarin. Sahabat BN, ketika kini rakyat yang memilih ketiga partai ini baru lalu hanya karena mereka sayang kepada Anies. Sekarang mereka kecewakan orang-orang itu. Sudah seharusnya catatan ini disimpan oleh tokoh-tokoh yang kemarin meminta memilih partai mereka karena Anies ada di sana. Ketika kini mereka pindah terhadap tokoh-tokoh yang masih berkomitmen berada di barisan Anies, tolong nanti beritahu kepada rakyat kita kejadian yang mengecewakan rakyat ini. Dan bagi rakyat, tolong ingat terus agar jangan memilih caleg siapapun namanya dari partai-partai yang sekarang ini mengecewakan rakyat karena pindah dia mendukung paslon lain meninggalkan Anies pada pemilu 2029 mendatang. Meskipun nanti ada rayuan melalui amplop, ada rayuan melalui bansos, ada rayuan melalui berbagai macam umbu-umbai, agar rakyat jangan terpengaruh oleh itu. Karena itu, mulai saat ini kita rakyat jelata. Mari kita bekerja keras. Mari kita berusaha keras sesuai dengan profesi kita masing-masing, sesuai dengan pekerjaan kita masing-masing untuk mengangkat ekonomi kehidupan kita, untuk mengangkat derajat kehidupan kita, agar kita bisa menjadi sejahtera. Sehingga kalau kita sudah sejahtera, kita tidak akan bisa lagi nanti silau mata kita melihat beras 3 kilo, melihat amplop 10.000, 20.000, 100.000, 200.000. Mari kita angkat derajat kita. Jangan kita terlalu berharap kepada penguasa yang akan mengangkat derajat kita, yang akan mengangkat ekonomi kita, yang akan menciptakan kesejahteraan bagi kita.
kita sendirilah lagi yang berinisiatif untuk mengangkat derajat kehidupan kita. Sahabat BN, kalau kita rakyat jelata ini sudah sejahtera, oligarki ekonomi yang membawa koper-koper uang untuk disebarkannya ke tengah-tengah masyarakat tidak akan mempan. Kenapa tidak? Karena kita di Indonesia ini adalah orang-orang yang berpancasila. Sila pertama kita itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Kalaulah tidak karena desakan perut yang lapar, kita akan selalu ingat bahwa sogok suap itu bertentangan dengan agama dan berdosa kalau kita memakannya. Sahabat BN, mari kita kalahkan keinginan kita untuk mengambil beras 5 kilo, untuk mengambil beras 10 kilo, untuk mengambil amplop 200.000, 100.000 dengan cara mengangkat ekonomi kita dari sekarang secara perorangan, secara pribadi. Mari kita angkat, mari kita tekunin usaha kita masing-masing. Yang bertani, tekuni pertanian kita. Yang berbisnis, tekuni bisnis kita. Yang jadi pegawai, tekuni profesi kita sebagai pegawai. Sahabat BN, tidak ada jalan lain selain itu untuk menghambat kita dirayu dengan pemberian-pemberian yang berbentuk jangka pendek itu. Sahabat BN, apakah jadi Anies mendaftar ke KPU? Apakah tidak? Yang penting di dalam hati kita telah tercatat bahwa kita tidak akan mentolerir sikap partai-partai yang berbalik arah, yang melompat kian kemari, mencari jabatan, mencari harta kekayaan, walaupun dengan cara mengecewakan rakyat yang dulu telah membesarkan partai mereka di saat pemilu, di saat pilpres. Mari kita renungkan sahabat BN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, jangan lupa